Aib ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya, tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Ya. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari. Dia tahu naik merek sepeda motornya. Kemudian warna sepeda motornya. Kemudian dia katakan, saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim pra-peradilan yang akan menyidangkan ini, kalau keterangan saksi itu dipakai oleh Polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang ya, ini wajar untuk diminta Polri menyidik bahwa dia kesaksian bohong. Iya guys, jadi Pak Susnodo Aji melihat ada kebohongan dari Aep yang merupakan saksi dari kasus Vina Cirebon, di mana kesaksian yang disampaikan itu adalah bohong semuanya, serta tidak valid untuk dijadikan saksi dalam kasus penangkapan para tersangka dalam pembunuhan Vina Cirebon. Dan juga Pak Susnodo Aji meminta agar Aep ini dipenjarakan saja, dimasukkan ke dalam tahanan, karena dia tuh sudah merasakan dan merekayasa kesaksiannya. Bahkan sesuatu yang diduga dan tidak pasti dijadikan saksi untuk memberikan kesaksian dalam kasus Vina Cirebon. Aib ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Yang bohong itu mah banyak. Aib, Pak RT Pasren. Sekarang kenapa mereka tidak berani dihadirkan? Kenapa tidak berani diringkus? Kurang kuatkah power kepolisian atau aparat untuk menangkap mereka? Pak RT Pasren tiba-tiba nongol dengan menggunakan mobil mewah, terus begitu petantang petenteng. Mereka nggak takut siapa-siapa, nggak ada yang mereka takutkan karena mereka merasa mereka tuh dilindungi, mereka merasa aman. Walaupun hati kecil mereka tuh sebetulnya merenyek, menyek. Sebagai manusia, mereka mungkin juga tidak mau berada pada posisi ini. Tapi mereka udah terlanjur basah. Dan yang ngebasahin mereka orang yang merasa punya power. Itu yang ngebasahin mereka. Sampai detik ini tidak ada satu aparat pun yang berani meringkus mereka. Menghadirkan mereka ke pengadilan. Untuk membuktikan kalau apa yang mereka katakan selama ini adalah hal yang benar, untuk dikonfrontasi kalau mereka nggak bohong. Kenapa tidak ada yang berani menangkap dan membawa mereka? Kenapa? Tapi kita udah sama-sama tahu kok. Kita sama-sama tahu siapa yang melindungi mereka. Wah. Guys, dalam kasus Vina Cirebon bukan hanya Aep saja yang memberikan keterangan atau kesaksian palsu, namun menurut warganet ini juga Pak RT Pasren memberikan keterangan palsu dan wajib ditangkap dan diperiksa. Kenapa? Karena baru-baru ini yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan juga baru-baru ini nongol Pak RT Pasren bersama dengan pengacaranya seorang jenderal atau seorang Kapolres Cirebon, guys. Apakah benar Pasren ini dilindungi oleh orang-orang yang berpower di luar sana? Dan apakah benar kesaksian disampaikan itu palsu dan tidak sebenar-benarnya seperti itu? Nah, gini, Cianyo, kalau saya mah nggak ada problem, Pak. Saya mah sudah percaya sama Bapak. Dan lagi pula ya saya mah tidak berkepentingan. Saya mah jujur aja sampai sekarang belum yakin bahwa itu pembunuhan. Belum yakin. Walaupun sudah ada vonisnya, belum yakin. Bukan tidak percaya, belum yakin kalau saya mah. Jadi bagi saya mah tidak perlu nanya ke Peggy, ya kan? Bagi saya mah yang penting mereka ini kalau tidak bersalah harus terbebas dari terpidana. Kalau saya mah nggak ada masalah. Tapi kan orang nih Pak, ke saya terus nggak boleh Pak, perlu ngejawab gitu loh. Nah, tapi benernya itu. Tapi wanita disumpah Pak, makanya kena kenawan deh atau buktinya itu bahasa Islam, bahasa kolot mah muhabah lah ge siapnya. Iya. Oh, tes DNA ge oke. Oh, baru ge. Nya kunaon make disangka-sangka teuing.
Duga tuh banyak rasa kemarahan. Tadi belum, Chan pernah Bapak jadi supir pejabat, Alhamdulillah. supir perwira Chan. Supir angkot ke Chan pernah. Oh, Chan pernah biasa. Sehingga dari supir itu Bapak dititipin anak dari ibunya namanya Ayu. Nah, ya komo dari eta. Ayo ada anaknya Lira, Pak. Aslinya Asli. sampai ada yang ngirim foto loh ke saya, Pak. Mohon. Ngirim foto, Bapak udah lihat? Oh, soal ininya. Oh, foto Peggy bersama ibunya, latar belakangnya pendopo Cirebon. Asli, Ayu ngirim. Jadi Peggy beserta ibunya, namanya Ayu katanya, latar belakangnya itu pendopo Cirebon. Emang pernah ditelepon di Cirebon, gitu. Di foto. Kita pernah, Bapak. Pernah juga di Cirebon di foto gitu, jangan ibu suka ngerulin. Pernah. Gitu. Dan fotonya wajah kamu loh, nggak tahu yang edit kali ya. Editan belum, Bapak. Oh, yang edit. Tapi kalau foto wajah kamu dengan awalnya mah loba bisa jadi sama asli, yakin aing mah. Tapi asli, ibu nanti namanya Bu Eli, ya kan? Asli orang Cipanas. Asli. Sekarang teh ada Bu Elinya. Ada. Kampungnya di mana? Kampungnya di Sinangsari, Pak. Ayah di situ. Ayah. Setiap hari ada. Itu tiap hari sih hanya itu damal, Pak. Tapi upami di periode pasti ayah. Punya nanti Guys, untuk memastikan terakhir kalinya Kang Deddy Mulyadi menanyakan kembali ke Pak Cecep dan Peggy Setiawan langsung tentang status mereka, apakah benar mereka berdua itu anak dengan ayah, karena banyak rumor yang beredar bahwasanya Pak Cecep ini adalah supir dari mantan wali kota bahwasanya Pak Cecep ini adalah supir dari mantan wakil Bupati Cirebon dan Peggy Setiawan ini adalah anak dari wakil bupati yang dititipkan kepada Pak Cecep. Untuk itu Kang Deddy Mulyadi menanyakan sekali lagi kepada Pak Cecep, namun tetap jawaban yang sama. Pak Cecep memberikan jawaban bahwasanya Peggy adalah anak kandungnya dan benar-benar lahir dan tinggal di Cianjur dan sama sekali tidak terikat dan kenal dengan wakil Bupati Cirebon tersebut. Dan saat ditantang oleh Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan tes DNA, dan ternyata Pak Cecep menjawab dan dia mau dan bersedia untuk tes DNA. Semoga saja kalau memang itu benar adanya, sesegera mungkin dilakukan tes DNA dan memperlihatkan hasilnya kepada publik agar tidak simpang siur berita tentang Peggy Setiawan anak dari Pak Cecep atau mantan wakil bupati. Semua anggota-anggota si Polda Jawa Barat ini udah terima amplop. Kau pulangkan Polda Jawa Barat amplop yang udah kau terima dari istri bupati atau dari istri si Rudiana. Kenapa pula bisa si Rudiana ini anaknya yang dibun-bun dia diam? Kan lucu kan? Coba pertanyaan besar ini bagi kalian, catat dulu kalian yang ingin kasus Bina ini dikelarkan dengan secepat-cepat mungkin. Yang terpenting bagiku, bagi semua masyarakat Indonesia, bagi semuanya 290 juta penduduk Indonesia ini menginginkan kalau Peggy yang kalian baru tangkap ini, si kuli bangunan yang miskin kali, keluarkan. Dan 7 tersangka yang sudah kalian tahan selama 8 tahun, yang udah kalian rusak masa remajanya, yang udah kalian hancurkan masa depannya, seharusnya dia gembira ria sama kawan-kawannya kalau tahu ria. Yang ada satu lagi, seharusnya 2 minggu sebelum kalian tangkap dia berumah tangga, tidak berumah tangga, yang sudah kalian hancurkan hidupnya, keluarkan. Dengar Pak Polda Jawa Barat. Jadi kami semua masyarakat sudah tidak serak lagi dengan polisi. Kayaknya negara ini lebih aman nggak ada polisi. Kayaknya lebih cocok negara ini nggak ada polisi. Iya kan buktinya ini hari ini nggak datang dia. Sesibuk apa rupanya Polda Jawa Barat ini? Oke lah ya, salam waras. Amplop yang udah kau terima, kau Nah, ini baru bener dibuatkan voting untuk pemeriksaan si Peggy Cianjur. Ini Tribun News Bogor ya lor, membuat sebuah voting agar si anaknya Pak Cecep, Peggy Setiawan yang Cianjur, harus diperiksa oleh polisi. Andaikan digerebek rumahnya ya lor, pasti akan ditemukan ijazah, KK, hingga akte. Ada yang janggal. Votingnya toh lor, 94% harus diperiksa dan tidak hanya 2%, dan iya 3%. Ini Pak polisi harus secepatnya agar memeriksa si Peggy Cianjur. Ya toh, ini dibuatkan voting ini loh. Rakyat sudah memilih untuk Peggy Setiawan
agar harus diperiksa. Jadi itu tanggapan dari seorang warganet yang meminta agar membebaskan Peggy Setiawan si kuli bangunan karena menurutnya Peggy bukan pelaku aslinya, dia hanyalah orang miskin yang mungkin tidak punya power sehingga dijadikan tersangka untuk menutupi pelaku sebenarnya kasus Vina Cirebon. Dan juga ibu ini mengatakan bahwa saya Polda Jabar telah menerima amplop atau uang dari mantan wakil bupati atau istri dari Ibtu Rudiana karena sangat aneh jika seorang bapak hanya diam ketika anaknya meninggal dan jadi korban bersama Vina Cirebon. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon, Eki, dan Peggy Setiawan. Lantas bagaimana tanggapan dan komentar kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.